Materi kita hari ini adalah debit. Debit merupakan perbandingan antara volume dan waktu. Ada 3 istilah yang akan kalian pelajari pada hari ini, yaitu tentang debit atau kita singkat jadi D, kemudian V itu volume, dan W adalah waktu. Kemudian untuk menghitung debit, volume, dan waktu, segitiga agar kalian lebih mudah menghafalkannya. Di sini ada V, D, dan W ya. Ini adalah rumus praktisnya. Jika kita mau mencari volume, maka kita tutup volume dengan tangan ya. Huruf V-nya kita tutup dengan tangan. Maka rumus volume adalah D kali W atau debit kali waktu. Jika kita mau mencari debit, maka kita tutup huruf D-nya. Rumusnya adalah V per W atau volume dibagi waktu. Dan jika kita mau mencari waktu, maka kita tutup waktunya atau huruf W-nya. Rumusnya adalah V per D atau volume dibagi debit. Begitu ya. Langsung kita ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, ini kita mau mengkonversi satuan debit ya. Contoh 50 liter per menit sama dengan titik-titik mililiter per menit. Nah, kalian perhatikan. Nah, ini volumenya adalah 50 liter. Ya, 50 liter. Mau dirubah ke mililiter. Nah, untuk mengerjakan ini kita perlu menggunakan tangga satuan volume. Dari liter ke mililiter turun berapa ini ya? 1, 2, 3. Di sini 50 liter kita tulis 50 dulu. Karena tadi turun 3, 1, 2, 3. Maka kita tambah 0 sebanyak 3. 1, 2, 3. Nah, kemudian satuan waktunya. Perhatikan di sini, menit menjadi menit. Dari menit ke menit. Berarti di sini kalau menit itu artinya 1 menit. Dirubah ke menit. Karena ini tetap, maka nilainya juga tetap 1. Setelah diketahui V dan W, baru kita masukkan ke dalam rumus debit. Ya, kita mau mencari debitnya. Rumusnya adalah, kita tutup debitnya, rumusnya adalah V per W. Kita tulis V per W. Kita masukkan debitnya ya, volumenya 50.000. Kemudian waktunya 1 menit. 50.000 dibagi 1 hasilnya adalah 50.000. Kemudian satuannya mililiter per menit sesuai dengan yang ditanyakan. Begitu ya. Kita rubah satu persatu, volumenya dulu baru waktunya. Contoh yang kedua, 12 kiloliter per jam sama dengan titik-titik liter per menit. Kita mau merubah kiloliter per jam menjadi liter per menit ya. Kita masukkan dulu, volumenya 12 kiloliter mau dirubah ke liter. Kita buat satuan tangga satuan volume dulu. 12 kita tulis 12 dulu. Kiloliter ke liter turun 1, 2, 3. Maka kita tambah 0 sebanyak 3. 1, 2, 3. Kemudian waktunya di sini jam, artinya 1 jam. Mau dirubah menit, berarti 1 jam berapa menit? 1 jam adalah 60 menit. Maka kita tulis 60. Setelah itu kita masukkan ke rumus debit, yaitu volume per waktu. Kita tulis V per W. Volumenya kita tulis 12.000. Kemudian waktunya 60 menit. Di atas ada 03, di bawah ada 01. Boleh kita coret 1 ya, yang sedikit. Kita coret habis. Kemudian 12 dibagi 6, hasilnya 2. Di sini sisanya 200. Artinya apa? Debitnya adalah 200 liter per menit. Begitu. Lanjut contoh yang ketiga. 6 desimeter kubik per menit sama dengan sentimeter kubik per detik. Nah, ini volumenya 6 desimeter kubik sama dengan mau dirubah ke sentimeter kubik. Kita menggunakan rumus ini. 6 kita tulis 6 dulu. Desimeter kubik ke sentimeter kubik turun berapa? Turun 1. Tapi karena ini pangkatnya 3, sekali turun tambah 0 sebanyak 3. Kita tambah 0 sebanyak 3. Gitu ya, jadinya 6.000. Kemudian waktunya 1 menit. Menit ke detik, jadinya 1 menit berapa detik? 60 detik. Setelah itu kita masukkan ke rumus debit. Rumusnya adalah kita tutup debitnya V per W. V per W. Debitnya kita masukkan, volumenya 6.000, kemudian waktunya 60 detik. Ada 03, ada 01, kita coret 1. Kemudian 6 bagi 6, hasilnya adalah
1, sisanya nolnya 2. Jadi debitnya adalah 100 cm3 per detik. Kemudian contoh yang keempat, kita mau mencari volume. Ini soal cerita ya. Sebuah selang digunakan untuk menyiram tanaman dengan debit 0,6 liter per menit. Apabila waktu penyiraman 30 menit, banyak air yang digunakan adalah titik-titik liter. Nah, di sini debitnya 0,6 liter per menit. Kemudian waktunya 30 menit. Di sini waktunya sudah sama ya, menit sama menit. Kita tinggal nyari volume dengan rumus ya. Volume kita tutup, rumusnya D kali W. Kita masukkan D kali W. Debitnya 0,6, kemudian waktunya 30. Setelah dikalikan maka hasilnya adalah 18 liter. Di sini ya, di sini ada liter ya. Lanjut contoh yang ke-5. Kita mau mencari debit. Sebuah tandon air mula-mula berisi 250 liter air. Kemudian tandon tersebut diisi dengan selang selama 50 menit dan isinya menjadi 3.500 liter. Debit selang adalah titik-titik liter per menit. Nah, kita disuruh mencari debit. Volume yang pertama mula-mula 250 liter. Kemudian volume yang kedua menjadi 3.500 liter ya. Kemudian waktunya 50 menit. Di sini ada volume 1 dan volume 2. Awalnya 250 kemudian menjadi 3.500. Nah, yang digunakan volume itu kita cari selisihnya. Volumenya berarti 3.500 dikurangi 250, hasilnya adalah 3.250 liter. Nah, ini yang digunakan ya. Kita masukkan rumus debit sama dengan V per W. Kita masukkan V per W. Kemudian volumenya yang digunakan adalah 3250 ini ya, setelah dikurangi ya, yang mengalami perubahan itu 3250, kemudian waktunya 50. Ada 01 kita coret, 325 dibagi 5, hasilnya adalah 65 liter per menit. Begitu ya. Ingat, jika ada dua volume, maka yang besar dikurangi yang kecil karena kita cari perubahannya. Contoh yang ke-6, kita mau mencari waktu. Sebuah keran memiliki debit 1,5 liter per menit. Digunakan untuk mengisi sebuah kolam dengan volume 3 meter kubik. Waktu yang diperlukan adalah titik-titik menit ya. Debitnya 1,5 liter per menit, kemudian volumenya 9 meter kubik. Nah, di sini perhatikan ya, satuannya debit adalah liter per menit. Karena volumenya meter kubik, maka harus kita rubah ke liter atau desimeter kubik ya. Liter sama dengan desimeter kubik ya, ini ya. Di sini 9, maka kita tulis 9 dulu, meter kubik ke desimeter kubik turun 1. Tapi karena pangkatnya 3, maka ditambah 0 sebanyak 3. 1, 2, 3. Maka volumenya adalah 9.000 desimeter kubik atau 9.000 liter. Kalau kita mau mencari waktu, kita gunakan rumus ini ya. Kita tutup W-nya, rumusnya adalah V per D. V per D. Kita masukkan volumenya 9.000, kemudian debitnya adalah 1,5. Kita bagi, setelah dibagi, maka diperoleh 6.000 menit. Ya, jika dijadikan jam, maka tinggal dibagi 60. 6.000 dibagi 60 hasilnya adalah 100 jam ya. Tapi karena ini mintanya menit, maka cukup 6.000 menit. Begitu. Nah, untuk latihan soal kurang lebih ada 5 butir soal. Nanti bisa kalian kerjakan di rumah. Hasilnya bisa kalian konsultasikan dengan Bapak Ibu guru di sekolah atau dengan kedua orang tua kalian.